Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil kerja tugas akhir kami, mata kuliah praktikum pengenalan pemrograman dan teori pengenalan pemrograman. Di sini kelompok kami membuat sebuah program permainan kuis menggunakan bahasa C eh, yang sudah kami desain sedemikian rupa agar bisa menyenangkan penggunanya. Oke, yang pertama ada saya Yusuf Darmawan dengan NIM 23 105 111 40. Saya Abdi Arya Pratama dengan NIM 23 10 511 145. Saya Alif Nala Razaki dengan NIM 231 05 111 42. Saya Devina Marsantoso dengan NIM 23 105 111 50. Saya Yehezkiel Hotmatua Suranta Dongoran dengan NIM 23105 11148. Oke, itu tadi perkenalan anggota kelompok kami. Yang selanjutnya akan ada deskripsi program yang dibacakan oleh Yeskil. Silakan, Yes. Yang pertama adalah deskripsi program. Deskripsi program kuis sederhana yang dibuat menggunakan bahasa programasi ini memiliki pertanyaan yang berbeda dengan pilihan jawaban berupa pilihan ganda untuk setiap pertanyaannya. Jadi di sini pengguna diminta untuk menggunakan keyboard untuk memasukkan jawabannya. Selanjutnya, program ini memberikan umpan balik langsung terhadap jawaban pengguna. Dan skor pengguna itu diperbarui jika jawaban benar dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Tetapi jika pengguna salah memilih jawaban, permainan akan diulang lagi dari awal. Next. Yang kedua adalah cara kerja program. Program ini akan memulai dengan pertanyaan pertama, dan pemain harus memberikan jawaban melalui keyboard. Setelah memasukkan jawaban, program akan memberikan umpan balik apakah jawaban tersebut benar atau salah. Jika jawaban yang dimasukkan pengguna tersebut benar, program akan melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Tetapi jika jawaban yang dimasukkan pengguna itu salah, permainan akan berakhir dan skor akan di-reset kembali. Setelah itu, pemain dapat memulai lagi dengan menjalankan program kembali, dan permainan akan berakhir sementara permainan masih berlangsung. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada fitur yang terdapat pada program. Fitur yang pertama yaitu soal dan jawaban berbeda. Program ini memiliki 10 pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan mencakup berbagai topik yang membuat pengguna tidak bosan. Lalu fitur yang kedua itu fungsi mempresentasikan soal. Fungsi tampilkan soal memungkinkan interaksi dua arah antara program dan pengguna, dengan memungkinkan pengguna melihat pertanyaan dan program menerima jawaban dari pengguna. Lalu fitur yang ketiga itu komentar instan. Program memberikan umpan balik langsung mengenai kebenaran jawaban pengguna setelah mereka memberikannya. Fitur yang keempat yaitu siklus permainan. Proyek ini menyusun urutan permainan dengan menggunakan loop while. Program akan berlanjut melalui pertanyaan sampai pengguna menjawab semua pertanyaan dengan benar atau salah. Fitur yang kelima yaitu mengatasi jawaban yang benar dan salah. Pertanyaan diulang dari awal, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi jika jawaban salah, skor pemain diperbarui, dan mereka melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Fitur yang keenam yaitu hasil terakhir. Setelah menjawab semua pertanyaan, atau jika ada jawaban yang salah, skor ditunjukkan dalam program.
Fitur yang ketujuh yaitu peraturan dan cara bermain. Untuk membantu pengguna memahami cara bermain dan apa yang diharapkan selama permainan. Instruksi yang jelas diberikan di awal permainan. Selanjutnya ada pseudocode. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode pada program yang kami buat. Yang pertama, ada definisikan struktur. Dalam definisikan struktur, terdapat string pertanyaan dan string pilihan jawaban, yaitu ada pilihan A, B, C, dan D. Selanjutnya ada karakter jawaban. Selanjutnya, di sini terdapat definisikan fungsi tampilkan soal, yang dimana array dalam struktur soal terdapat 10 soal. Selanjutnya, akan mencetak sebuah soal dengan jawaban pilihan ganda, yaitu pilihan A, B, dan C, dan D. Yang dimana juga akan menampilkan sebuah opsi untuk menjawab jawaban pada pilihan ganda. Next. Di sini terdapat karakter jawaban pengguna, di mana pengguna akan menginput sebuah jawaban yang akan dibaca jawaban penggunanya oleh program. Apabila jawaban pengguna adalah benar, maka program akan mencetak jawaban benar dan mendapatkan poin skor yaitu 10. Dan jika pengguna menjawab soal salah, maka akan mencetak jawaban salah dan kembali ke menu utama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan teman saya. Lalu, bagian fungsi utama akan dimulai dengan inisialisasi beberapa variabel yang akan digunakan dalam program, seperti nomor soal, skor, dan juga pilihan menu. Lanjut. Lalu, program akan berjalan selama pengguna tidak memilih opsi keluar, yaitu pilihan menu ketiga. Saat masuk ke dalam loop utama, program akan menampilkan menu dengan opsi memulai permainan. Tampilkan skor dan exit. Pengguna akan diminta untuk memilih menu. Jika pengguna memilih untuk memulai permainan atau pilihan menu yang pertama, program akan masuk ke dalam loop kedua. Di dalam loop kedua, program akan menampilkan soal sebanyak 10 kali, selama soal di bawah angka 10. Setiap kali menampilkan soal, nilai skor soal akan dihitung dan ditambahkan ke skor total. Jika skor soal sama dengan 0, mungkin menandakan jawaban yang salah atau ketidakberhasilan dalam satu soal. Nomor soal diatur menjadi 10 untuk keluar dari loop dan menghentikan permainan. Next. Nah, jika pengguna memilih opsi lain selain memulai permainan, yaitu pilihan nomor 2 atau yang lain, program akan keluar dari loop yang kedua dan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih untuk keluar dari program dengan pilihan menu 3 atau exit, program akan keluar dari loop utama dan menyelesaikan eksekusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada flowchart. Kita mulai. Lanjut, pengguna akan dibawa ke menu utama. Di menu utama terdapat 3 pilihan yang bisa dipilih oleh pengguna. Yang pertama itu ada menu mulai permainan, di mana jika pengguna memilih menu mulai permainan, pengguna akan dibawa ke soal nomor 1, akan diberikan soal nomor 1. Komputer akan mengecek apakah nomor soal kurang dari sama dengan 10. Jika benar, pengguna bisa menjawab soal yang sudah diberikan berupa pilihan ganda. Selanjutnya, komputer atau program akan mengecek apakah jawaban tersebut benar atau salah. Jika jawaban tersebut benar, pengguna akan melanjutkan ke nomor selanjutnya dan akan dicek oleh komputer apakah nomor soal
kurang dari sama dengan 10. Jika benar, pengguna akan bisa menjawab soal nomor selanjutnya dan akan dicek kembali jawabannya. Dan jika jawabannya salah, pengguna akan langsung dibawa ke menu utama lagi. Nah, jika pengguna memilih menu tampilkan skor, program akan menampilkan total skor akumulasi dari seluruh skor yang sudah didapatkan oleh pengguna dan mengembalikannya ke menu utama lagi. Dan jika pengguna memilih menu exit, pengguna akan langsung keluar dari permainan dan program selesai. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi proyek kuis bahasa C ini menawarkan pengalaman bermain yang interaktif untuk penggunanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda, umpan balik langsung dari program, dan skor akhir yang berupa akumulasi. Fungsi dasar seperti fungsi tampilkan soal, loop permainan, dan penanganan jawaban benar dan salah membuat pengalaman pengguna yang sederhana namun edukatif dan pastinya menyenangkan. Proyek ini memiliki aturan dan prosedur yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan berikutnya atau perubahan yang masih diperlukan. Jadi itu tadi laporan kami, PowerPoint kami, dan selanjutnya kami akan melakukan demo untuk programnya, cara bermainnya. Oke. Oke, di sini apakah sudah terlihat? Oke, jadi di sini kita ada di menu utama setelah kita run programnya. Di sini pengguna akan langsung dihadapkan dengan 3 pilihan menu, dan pengguna bisa memilih menu. Jika pengguna memilih menu 1, mulai permainan, langsung diberikan soal nomor 1 beserta jawaban. Pengguna bisa menjawab soal ini dengan peraturan jawaban harus dimasukkan dalam huruf kapital. Seperti saya akan menjawab ini. Nah, jika jawaban benar, pengguna akan mendapatkan 10 poin dan melanjutkan ke soal nomor 2. Dan jika jawabannya salah, maka permainan selesai, skor total akan diberikan kepada pengguna berapa skor totalnya, dan juga pengguna bisa memilih kembali ke menu utama dan memilih 3 pilihan lagi. Dan jika saya coba menjawab dengan tidak menggunakan huruf kapital, kita coba. Nah, di sini akan dianggap sebagai jawaban yang salah, karena peraturannya adalah kita harus menjawab menggunakan huruf kapital. Oke, saya akan mencoba menyelesaikan permainan ini dulu. Oke, jadi saya sudah berhasil menyelesaikan permainan ini. Jadi di sini diberikan skor total saya adalah 110, 100 dari permainan saya yang ketiga, dan 10 poinnya itu dari permainan saya yang pertama. Selanjutnya, jika pengguna memilih menu nomor 2, pengguna akan diberikan skor total yang sudah dia dapatkan selama dia bermain game ini, yang sudah diakumulasi dari awal permainan dia. Dan jika kita memilih di luar angka yang ada di sini, seperti contoh saya ambil 15, nah pilihan menu tidak valid, jadi hanya ada 3 pilihan menu. Nah, jika pengguna memilih menu exit, pengguna akan langsung keluar dari programnya dan permainan selesai. Oke, jadi itu tadi presentasi sekaligus demo dari program yang sudah kami buat. Kami berharap programnya cukup menyenangkan untuk pengguna-pengguna di luar sana. Dan juga program kuis bahasa C ini menjadi tugas akhir kami untuk mata kuliah pengenalan pemrograman dan praktikum pemrograman yang tentunya sudah kami buat sebaik mungkin sebisa kami.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen